Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di dalam Opsiana Podcast. Kali ini episode ke-21. Wah, udah lama nih gue gak upload podcast ya. Udah sekitar 2 mingguan. Well, sebenarnya minggu kemarin gue udah upload, tapi bukan podcast. Lebih kepada video di IGTV. Kalian bisa cek di Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia. Di situ ada tutorial konsep ATM yang udah gue janjikan di beberapa episode kemarin ya kalau nggak salah. Dan artinya gue sempet nggak upload podcast atau upload video itu sekitar 1 minggu. Nah, ini sangat berhubungan dengan topik yang bakal gue bahas di podcast episode kali ini. Jadi sebenarnya itu seminggu gue nggak upload video, nggak upload podcast, bahkan Instagramnya gue juga update-nya jarang-jarang, karena dalam jangka waktu seminggu itu gue mengalami kesibukan yang bisa dikatakan sangat menyita waktu gue, lalu membuat gue pusing juga, dan membuat gue nggak fokus. Karena gue nggak fokus, akhirnya gue nggak bisa berpikir konten apa yang pengen gue bahas. Gue udah buat nih beberapa list topik yang pengen gue bicarakan di podcast gue yang sebenarnya bakal gue bahas mungkin di episode ini, cuma karena gue lagi ngeblank, gak fokus, perhatian gue kemana-mana, akhirnya topik itu gue masukin ke cadangan, gak ada topik yang serak buat gue jadinya. Seminggu kemudian akhirnya fokus gue mulai kembali, dan gue memutuskan untuk ngebuat video tutorial itu dulu, lalu gue upload tuh di Instagram, di IGTV. Setelah gue upload video itu, akhirnya gue mulai lagi nulis materi untuk podcast episode kali ini. Dan gue mulai merenungkan apa yang terjadi seminggu itu. Kenapa gue bisa gak fokus, dan gue coba membandingkan dengan beberapa kejadian di masa lalu gue, dimana gue itu gak fokus ngelakuin sesuatu. Dan gue juga melihat dampak-dampak apa yang terjadi gara-gara gue gak fokus. Lalu setelah gue mengintrospeksi diri selama beberapa hari tentang seminggu itu dan masa lalu gue ketika gue gak fokus, gue sadar bahwa kerjaan gue selama seminggu itu gak ada yang benar. Usaha gue terlantar, kerjaan magang gue juga agak berantakan, ada yang gak dikerjain, ada yang miss. Lalu tugas-tugas kuliah gue juga miss. Oh man, sumpah. Gue berpikir, gila, separah itu banget ya kalau gue gak fokus ngerjain sesuatu. Makanya karena gue udah tahu ya bahwa kalau gue itu gak fokus, hasilnya bakal separah itu. Gue mencari tahu dong, apa aja sih yang membuat gue gak fokus. Dan gue ternyata menemukan banyak hal yang membuat gue itu gak fokus. Misalnya gue itu orangnya gampang terdistraksi oleh suara yang kecil. Sekecil apapun suara itu akan mendistraksi gue. Makanya gue kalau bikin podcast itu selalu tengah malam. Karena ya adik gue itu belajar di samping meja gue. Dan dia punya meja belajar sendiri ya. Dan dia itu kadang belajar, kadang dia main Dota. Dan lu tau lah, gue kalaupun pakai headset itu tetap terganggu loh. Apalagi kalau buat podcast itu suara dan noise dari game-game gitu kan suka mengganggu juga ya. Makanya gue juga kurang suka. Lalu hal lain yang bisa mendistraksi gue adalah sebuah masalah. Jadi gue itu kalau di kampus ceritanya dikasih soal ya, yang bisa dibilang cukup sulit untuk diselesaikan, gue itu kadang kebawa pikiran terus. Apalagi kalau soalnya itu dalam bentuk coding. Jadi misalnya
dikasih kasusnya buatlah coding untuk melakukan ABC. Lalu yang diajarin tuh cuma sampai B. Lalu C-nya kita cari tahu sendiri. Gue tuh suka banget terdistraksi dan juga deadline dari tugas gue itu kan juga mepet ya. Makanya gue depresi dan gue akhirnya nggak bisa fokus ngerjainnya. Well, juga bukan cuma tugas kuliah sih atau soal-soal gitu. Terkadang ya kalau misalnya gue lagi ada masalah dengan usaha gue, misalnya gaji tukang gue belum gue bayar gitu, atau uang belum cair. Kadang-kadang masalah kayak gitu kebawa di dunia kuliah gue, sehingga pas dengerin dosen ngejelasin juga nggak fokus guanya. Makanya dari faktor-faktor yang udah gue telah itu, mungkin masih ada yang lain yang terlewat. Cuma yang paling besar porsinya adalah yang itu. Gue merasa dan gue sadar bahwa gue itu orangnya mudah banget terdistraksi dan susah banget buat fokus. Jadinya gue harus cari cara gimana agar gue bisa fokus. Makanya dalam podcast episode kali ini gue pengen membahas dan juga sharing tentang seminggu dimana gue itu gak fokus dan prosesnya gimana gue mencari solusi atas ketidakfokusan gue itu. Dan juga gue pengen membandingkan sih beberapa fokus seseorang yang bisa dibilang udah jadi tokoh terkenal lah. Bagaimana mereka bisa fokus mengerjakan sesuatu yang mereka suka atau mereka melakukan kegiatan atau pekerjaan mereka dengan fokus dan tanpa terdistraksi. So, stay tune in Opsiana Podcast episode 21. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama gue pengen bahas dulu apa itu fokus. Fokus itu adalah memusatkan perhatian kita kepada suatu hal. Nah, biasanya ya kalau fokus itu memusatkan kepada satu hal aja biasanya. Cuma banyak orang yang punya kelebihan untuk memecah fokus mereka kepada beberapa hal. Tapi mereka bisa tetap fokus meskipun melakukan hal-hal tersebut secara sekaligus. Kita nyebutnya itu dengan nama multitasking. Apakah setiap orang bisa multitasking? Bisa. Contohnya, jalan sambil bawa gelas. Kayak gitu, itu udah multitasking. Tapi masalahnya adalah akan menjadi susah ketika kita itu harus memberikan perhatian dalam jumlah besar kepada suatu hal atau beberapa hal secara sekaligus. Misalnya, ngerjain tugas sambil nonton video YouTube. Itu kan dua-duanya butuh perhatian yang cukup besar. Ada orang yang tidak terdistraksi, tapi banyak orang yang terdistraksi. Jadi saat ngerjain tugas tuh buka video YouTube, malah lebih fokus ke video YouTube-nya. Akhirnya tugasnya didiemin. Lalu kenapa bisa terdistraksi sih? Ya karena ya hal yang mendistraksi kita itu lebih menarik daripada yang kita lakukan. Coba lu bayangin, lu ngerjain tugas sama nonton YouTube. Enakan mana? Ya enakan nonton YouTube lah. Bisa kalian pilih tontonannya apa. Ya tugas ya itu. Dari zaman gua TK sampai gua kuliah, ya kalau ngerjain tugas ya menyelesaikan masalah yang diberikan oleh pengajar. Membosankan aja gitu ngerjain tugas dari zaman TK sampai kuliah ya gitu-gitu aja. Kalau nonton YouTube kan, kalaupun udah ada dari TK, tontonannya itu update. Karena konten kreatornya itu banyak dan juga mereka juga sering update. Jadi kontennya nggak membosankan. Itu contoh dari keseharian kita. Lalu bagaimana kalau dari dunia bisnis? Kan banyak tuh pengusaha-pengusaha yang punya usaha di bidang A, tiba-tiba dia punya usaha di bidang B, C, D, E. Artinya dia punya banyak banget tuh perusahaan yang bergerak di bidang yang ada yang serupa, ada bidang yang berbeda banget. Gue yakin mereka itu pasti terdistraksi dan mereka pasti pusing. Cuma mereka itu bisa mendelegasikan bisnis mereka yang udah stable atau udah jalan tuh. Tinggal ini aja, ngelayanin customer, karyawannya. Dia udah bisa fokus ke bisnis yang lain. Sehingga dia itu
tinggal memfokuskan diri dia ke 3 perusahaan baru ketimbang dia menjalankan 2 usaha lama dia dan juga membuka 3 bisnis baru. Jadi fokusnya pecah 5. Wah, gila. Pusing banget sih. Dan ada beberapa kasus di mana seorang direktur dari perusahaan A misalnya, dia itu membuka perusahaan baru yaitu perusahaan B. Tapi setelah dijalani dan fokus dia terpecah di antara perusahaan A dan B, justru perusahaan B-nya itu yang bangkrut. Artinya untuk perusahaan baru itu ketika fokus lu atau perhatian lu cuma setengah juga nggak bagus. Makanya gue nggak heran ya kalau di dunia internasional itu ketika ada CEO dari startup A atau perusahaan A mau berubah atau pindah atau direkrut oleh perusahaan B untuk jadi CEO-nya, mereka harus cabut dari perusahaan yang lama. Karena jatuhnya jadi nggak fokus gitu. Jangankan perusahaannya beda. Perusahaannya sama aja nih. Kalau seandainya karyawannya atau mungkin pendirinya, foundernya, CEO-nya itu, dia juga merangkap jabatan, kadang-kadang hasilnya juga nggak optimal. Gua pas buka usaha pertama kali itu, gua itu merangkap sebagai marketing, sales, admin, customer service, akuntan, dan juga bagian finishing. Jadi di awal usaha itu, gua sama temen gue itu bener-bener merangkap. Temen gue juga bagian desainnya, bagian marketing, dan juga sales juga. Bantu-bantu admin juga, dan dia bagian kurir juga. Jujur, 6 bulan mulai usaha itu berat banget. Fokus bener-bener terpecah. Gua sama temen gue bener-bener pusing. Dan dampaknya apa? Dampaknya itu gue pernah cerita di podcast gue sebelumnya bahwa gue sampai lost 1 mata kuliah. Bukan gue gak lulus ya. Cuma ilmunya gue lost dari awal sampai akhir. Buat anak IT pasti tahu yang namanya Java Programming. Dan yang buat bukan anak IT, gue kasih tahu Java Programming itu atau bahasa Java itu adalah bahasa pemrograman yang cukup penting untuk dipelajari oleh programmer saat ini. Dan gue miss. Dan setelah 6 bulan, gue sama temen gue menjalani kerasnya awal usaha, lalu kami berdua buka workshop buat ngerjain produk sendiri. Kami mulai mencoba untuk mengurangi peran kami masing-masing. Jadi gue yang dulunya bagian marketing, sales, akuntan, admin, dan juga bagian finishing, gue mulai menghilangkan bagian finishingnya. Jadi finishing itu udah bukan kerjaan gue lagi. Dan rasanya lega banget, sumpah. Rasanya plong. Lalu buat kerjaan yang sisanya itu marketing, admin, dan juga akuntan, gue bisa lebih fokus ngerjain ke sana. Akuntansi gue lebih rapi, apalagi ditambah dengan bantuan tools gitu kan. Lalu temen gue juga yang dulunya itu bagian marketing, dia juga admin, bagian partnership, partnership. Jadi dulu ada kerjasama dengan pengrajin juga, dan juga dia bagian kurir. Dia mulai menghilangkan bagian kurirnya dan juga bagian admin. Jadi dia sekarang itu kerjanya ya ngurusin tukang, human resource lah bahasa kerennya. Dia juga ini sih baru buka toko, artinya dia juga jadi penjaga toko. Bahkan dia sekarang udah bisa fokus mikirin desain-desain baru buat produk baru ke depannya nanti. Padahal dulu dia nggak sempet banget tuh buat mikirin desain-desain baru. Dari pengalaman gue ini, gue bisa bilang bahwa semakin banyak perhatian gue terpecah kemana-mana, semakin pusing juga gue dalam menjalani hidup gue yang lain. Dan juga semakin gak maksimal juga usaha yang gue lakukan. Tapi kondisinya saat itu adalah kondisi yang bisa dikatakan gue terpaksa melakukannya karena gue gak punya resource yang bisa membantu gue saat itu. Tapi ketika gue udah punya resource yang bisa membantu gue, akhirnya fokus gue itu yang terpecah kemana-mana, mulai gue kurangin pecahannya, lalu porsinya gue pindahkan ke bagian yang lain.
Akhirnya gue bisa lebih fokus dan jujur hasilnya juga lebih memuaskan daripada yang dulu. Artinya apa? Artinya semakin sedikit pecahan perhatian kita, semakin kita fokus kepada beberapa hal aja dalam jumlah yang sedikit, hasilnya akan semakin baik. Apalagi kalau kita fokus kepada satu hal. Cuma kalau fokusnya kepada satu hal aja, gue rasa itu jenuh banget sih. Misalnya nih, lu seorang programmer kerja di kantor. Itu 8 jam lu ngoding aja. Gila, itu apa lu gak jenuh gitu? Gue pernah coba nih di tempat magang gue, kan 8 jam kerja tuh seperti orang kantoran biasa. Gue ngoding tuh dari jam 8 sampai jam 11 non-stop. Lalu jam istirahat gue makan, udah jam 1 sampai habis gue udah gak bisa konsen lagi, udah pusing gue, udah capek, gak bisa fokus lagi, jenuh. Akhirnya gue ya cari hiburan lain, nonton YouTube kek, main HP kek, coba tiduran sebentar kayak gitu. Akhirnya malah nggak jelas gue ngapain kan, karena gue terlalu fokus kepada satu hal tanpa memperhatikan yang lain. Intinya di sini adalah fokus kepada satu hal itu juga nggak baik, dan fokus kepada banyak hal secara sekaligus juga nggak baik. Yang baik itu adalah menurut gue secara personal adalah kita itu fokus kepada beberapa hal aja yang penting. Ingat, beberapa hal aja yang penting. Dan beberapa halnya itu berapa banyak sih? Tergantung orangnya lagi. Setiap orang itu punya limit masing-masing, punya batas masing-masing. Siapa yang tahu? Yang tahu diri kalian sendiri. Bisa kalian coba. Misalnya kalian multitasking gitu. 4 kerjaan aja masih kuat. Lanjut lagi 5, nambah lagi 6, nambah lagi 7. Udah gak kuat, berarti batas kalian di 7. Misal seperti itu. Nah, itu dari multitasking untuk perhatian yang pecahannya ya gak terlalu besar lah. Atau perhatiannya gak perlu besar. Kalau perhatiannya butuh yang besar-besaran, nah itu beda lagi porsinya. Kalian lah yang bisa menentukan batas kalian seberapa banyak. Baik, sekarang gue pengen membahas fokus dari sisi tokoh-tokoh terkenal. Yang pertama itu adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu kan pendiri Facebook. Nah, yang pengen gue bahas itu adalah fokusnya dia pertama saat dia mulai membangun Facebook. Jadi, dia itu mulai membangun Facebook itu, gue nonton ya dari biografinya atau juga baca-baca, saat dia itu diskors. Dia diskors karena dia ngebuat Fastmash. Kalian kalau mau tahu Fastmash itu apa, cari tahu sendirilah. Pokoknya dia diskors gara-gara situs itu. Artinya apa? Artinya dia nggak bisa ikut mata kuliah apapun di kampusnya. Jadi dia punya banyak waktu luang buat ngerjain project, dia mau jalan-jalan juga bisa saat itu. Cuma dia ditawarin tuh sama Winklevoss bersaudara buat ngebuat sebuah social network. Ceritanya sih begitu. Lalu dia menerima dan akhirnya dia ngebuat Facebook. Jadi selama jeda dia liburan itu, dia itu punya fokus utama yaitu ngebuat social network yaitu Facebook. Dan akhirnya apa? Akhirnya Facebook itu ketika di launch jadi booming tuh di kampusnya. Permasalahannya adalah ketika Facebook itu udah mulai menjangkau kampus-kampus lain dan juga udah mulai menyebar tuh ke seluruh Amerika saat itu, Mark Zuckerberg mungkin ya saat itu dia udah selesai masa scourcing-nya, artinya dia balik lagi kuliah. Cuma pas dia kuliah nih, ini kemungkinannya aja ya, pas dia kuliah dia ngerasa aduh gue gak bisa fokus nih ngembangin Facebook. Yaudah akhirnya dia drop out. Bahkan dari statement dia mengatakan bahwa dia drop out karena dia pengen fokus kepada sesuatu yang udah dia bangun, yaitu Facebook. Ini contoh fokus dari Mark Zuckerberg itu kepada satu hal, yaitu pengembangan Facebook. Mungkin buat dia itu ngembangin Facebook itu nggak jenuh. Karena apa? Karena dia emang suka sama bidang ini. Lalu di sisi lain, dia kan menjabat sebagai CEO. Artinya kerjaan dia itu juga banyak.
Jadi dia nggak bisa terdistraksi buat hal-hal lain karena dalam mengembangkan Facebook itu ternyata seorang CEO itu banyak banget job desk-nya yang dia nggak tahu, akhirnya dia tahu lalu dia kerjakan. Kemudian bertahun-tahun Facebook bergulir di seluruh dunia sampai saat ini, ada berita atau artikel yang gue baca bahwa Mark Zuckerberg itu kan sekarang menjabat jabatan ganda ya. Dia itu board of investor, pemegang saham dari Facebook, dan juga dia seorang CEO. Lalu pemegang saham lainnya itu juga mengatakan bahwa Mark Zuckerberg itu harus turun dari jabatannya sebagai CEO karena dia itu nggak fokus sebagai CEO. Memegang jabatan ganda itu membuat dia nggak fokus dalam menjalankan Facebook ke jalan yang benar. Makanya terjadi kasus-kasus seperti kebocoran data kemarin. Jadi Mark Zuckerberg itu bisa dikatakan dia itu orang yang cocoknya memegang satu jabatan aja secara kekuasaan jabatan yang besar. Kayak CEO aja cukup. Atau enggak dia mau jadi pemegang saham Facebook aja juga cukup. Toh gue juga bingung sih sekarang Facebook itu apa lagi sih yang mau dikembangin selain fitur-fitur baru. Ya paling dia harus mempertahankan aja user yang udah pakai Facebook sebanyak itu dan juga gimana mereka cara mempertahankan bisnis model mereka dalam menghasilkan uang. Udah itu doang sih paling. Next, toko kedua yang pengen gue bahas adalah Warren Buffett. Warren Buffett ini dia itu nggak ngebuat bisnis dari awal ya. Dia itu terkenal sebagai investor. Dan dia itu bukan orang yang bermain investasi dalam jumlah uang yang banyak loh. Jadi tuh ceritanya itu ya yang simple yang pendek. Dia itu pas muda dia kerja kantoran seperti biasa. Kerjanya kantoran biasa menjalani rutinitas cuma dia fokus tuh. Lalu uang tabungannya itu atau uang gajinya itu dipakai untuk melakukan investasi. Nah, dia juga fokus menginvestasikan kepada satu perusahaan secara terus-menerus dan akhirnya dia malah menjadi pemegang saham tertinggi. Artinya apa? Dia jadi pemilik perusahaan tersebut. Padahal dia itu ya dulu cuma seorang pekerja kantoran. Tiba-tiba dia jadi pemilik perusahaan secara tiba-tiba karena dia berinvestasi. Dari contoh ini kita lihat bahwa Warren Buffett itu fokusnya cuma dua ya yang kita bahas. Kerja, invest, kerja, invest, kerja, invest. Udah gitu aja terus sampai dia mendapatkan kekayaannya sampai saat ini. Kalau dilihat di sini bahwa fokus yang dia lakukan itu berulang kali, akhirnya berubah menjadi sebuah kebiasaan. Artinya, ketika lu udah fokus kepada satu hal, lu bisa mengubah fokus lu kepada suatu aktivitas menjadi sebuah kebiasaan sehingga ketika udah jadi habit, udah biasa aja gitu, fokus lu nggak usah terlalu besar. Anggap aja itu rutinitas dengan perhatian yang kecil, lu udah bisa menyelesaikan masalahnya. Dan next lagi, contoh dari Indonesia deh, CEO Gojek, Nadiem. Gue pengen bahas dia itu pas awalnya itu dia fokus menggali masalah di dunia pertukang ojekan. Bahkan saking dia pengen menggalinya itu dia nekat loh berubah jadi tukang ojek. Selama beberapa tahun dia jadi tukang ojek, akhirnya dia tahu masalah dari bidang ini dan dia menemukan solusinya. Akhirnya dia menciptakan aplikasi Gojek. Sumpah sih itu dari tukang ojek berubah jadi CEO, mantep banget. Coba aja deh lu bayangin dari tahun berapa itu sampai sekarang deh, udah bertahun-tahun lah. Fokus mereka ya cuma di tukang ojek aja, tukang ojek online, nggak ada yang lain. Semua fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Gojek itu semuanya, nggak semuanya sih, sebagian besar berhubungan langsung dengan tukang ojek. Bahkan ya, saking fokusnya mereka sama masalah tukang ojek ini, masalah lain yang mereka hadapi juga asalnya dari mana? Dari tukang ojek itu juga. Gila itu, benar-benar fokus. Melihat ya bahwa tokoh-tokoh tersebut itu bisa sukses dengan fokus. Juga fokus mereka itu berbeda antar individu, tapi hasilnya bisa sama, yaitu mereka sukses.
Melalui tokoh-tokoh tersebut dan juga artikel-artikel yang udah gue baca serta pengalaman gue, untuk bisa fokus itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan kebanyakan multitasking. Fokus lalu melakukan beberapa pekerjaan aja yang penting. Jadi multitaskingnya itu dikurangin lah. Lalu cara kedua itu melakukan atau membuat to-do list. Buat gue sih membuat to-do list itu cukup efektif karena meskipun ya gue nggak pakai to-do list juga bisa inget dan bisa membatasi diri gue untuk melakukan sesuatu secara sekaligus. Cuma to-do list itu membantu gue untuk mengingat apabila gue lagi lupa atau gue ingin melewati batas gue gitu. Dan dengan to-do list juga gue bisa memperjelas misalnya mengerjakan tugas. Gue bisa memperjelas, memberikan detail misalnya tugasnya ngapain, lalu pada minggu ini misalnya gue harus menyelesaikan apa dulu. Jadi gue nggak menyelesaikan tugas secara sekaligus, melainkan menyicil. Lalu to-do list juga cocok sih buat orang yang gampang lupa ya. Ya namanya juga lupa kan, kalau lupa ya perlu sesuatu untuk mengingatkan. Dan biasanya ya para pengusaha itu juga banyak yang menggunakan to-do list karena mereka itu nggak mau dipusingkan dengan jadwal-jadwal, memikirkan jadwal-jadwal gitu. Mereka pengennya langsung tahu apa yang harus dilakukan, ya udah mereka lakukan, nggak ada yang perlu diingat. Makanya banyak pengusaha itu mereka punya sekretaris pribadi. Ya biar sekretarisnya aja yang pusing ngaturin jadwalnya, mereka mah tinggal melakukan aja. Lalu poin ketiganya adalah take a break atau istirahat sejenak. Karena ketika kita fokus ya, memusatkan perhatian kita pada satu hal atau beberapa hal yang membutuhkan perhatian, artinya kita kan mencurahkan tenaga kita. Jujur, fokus itu memakan energi yang cukup besar. Dan ketika lu mengerjakan sesuatu, lalu lu mulai merasakan kehilangan fokus lu, artinya itu saatnya buat istirahat sejenak. Gue juga pernah ngalamin ini ya pas di kantor, jadi gue datang jam 8 pagi, mulai coba ngoding, tapi ternyata gue nggak bisa fokus tuh sampai jam 11. Gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa fokus hari itu. Jadi pas jam istirahat, abis gue makan siang, kan di situ ada sofa. Mumpung jam makan siang, gue pasang alarm. Jam 1 alarm gue harus bunyi. Ya udah, gue tidur tuh di sofa sekitar 1 jam. Dan pas gue bangun, pas itu lebih dari jam 1 sih, jam 1 lewat 20 menitan lah. Gue agak lost 20 menit. Tapi hasilnya adalah ketika gue lanjut kerja lagi, gue bisa fokus dan bisa nyelesain kerjaan gue. Ternyata yang gue butuhkan itu perlu sedikit istirahat. Terkadang pagi-pagi juga bukan waktu yang prima buat gue. Lalu contoh lainnya adalah Steve Jobs. Nah, Steve Jobs itu kan kalian pasti tahu dia pernah dikeluarkan dari Apple. Pas itu tahun 90-an ya, kalau nggak salah, 80-an mungkin. Jadi dia itu dikeluarkan, akhirnya dia take a break sebentar. Dan kemudian dia mulai lagi ngebuat usaha. Usahanya itu masih mirip-mirip, yaitu dia ngebuat komputer dengan nama Next. Dan juga dia membuat studio animasi Pixar. Coba lu bayangin deh, dia saat itu dikeluarkan oleh perusahaan yang dia bangun sendiri. Dia dipecat loh. Pasti di antara jeda saat dia dipecat dan dia mulai buat usaha lagi, dia itu mengalami depresi. Apalagi pemecatan Steve Jobs itu adalah hal yang fenomenal. Gue yakin di masa itu banyak berita yang mengulas tentang pemecatan Steve Jobs. Orang dalam kondisi seperti itu pasti depresi dan stres. Dan kalau lu udah depresi atau stres kayak gitu, kebayang mulu, lu mau ngapain juga nggak fokus. Ya udah lu take a break dulu, dia istirahat dulu. Lalu menjernihkan pikiran dia. Dan akhirnya dia memulai lagi usaha itu dari awal, ngebuat Next Computer dan juga Pixar. Poin selanjutnya adalah tidur yang cukup saat malam. Nah ini sebenarnya ada hubungannya dengan poin sebelumnya. Jadi kalau lu tidurnya cukup pulas saat malam hari dan tidur lu cukup, ada kemungkinan lu itu bisa beraktivitas dengan fokus selama 1 hari ke depannya. Karena energi kita udah terkumpul dan juga otak kita beristirahat dengan cukup. Jadi kemungkinan besar ketika lu baru bangun pagi, lalu lu melakukan aktivitas lu di pagi hari, dijamin badan lu itu dalam kondisi fit.
biasanya kalau lu lagi nggak sakit. Next, poin selanjutnya adalah mencari tempat yang tenang. Nah, mencari tempat yang tenang ini salah satu yang juga efektif buat gue. Misalnya buat bikin podcast, gue itu butuh banget tempat yang sepi, yang gak ada suaranya. Meskipun ya gue udah pakai earphone atau pakai headset sekalipun, kalau emang dasarnya berisik, gue nggak bisa bikin podcast. Lalu pas gue rekaman juga kalau ada tiba-tiba motor bunyi, waduh, udah tuh retake gue. Itu kalau gue lagi bikin podcast. Kalau di sisi lain, gue lagi ngerjain tugas misalnya, gue bisa ngerjain di tempat yang rame. Tapi jangan ganggu gue pas gue lagi serius ngerjain tugas. Karena gimana ya, lu udah fokus kepada satu hal nih, tiba-tiba ditepok punggung lu, lalu diajak bercanda. Fokus lu pecah, men. Lu mau nyalain siapa? Nyalain orang yang nepok? Ya enggak juga. Balik lagi ke kita, kok kita bisa pecah sih fokusnya? Cuma ya pasti kesel lah, udah fokus-fokusnya dibercandain, akhirnya ngeblank, tugasnya nggak kelar. Seperti itu. Sebenarnya nih dari artikel yang gue baca ini ada 15 poin. Cuma gue mengambil beberapa poin yang benar-benar relevan aja buat gue dan sekitar gue. Tapi bakal gue tetap sertakan di referensi artikel yang gue bawa ini. Jadi begitulah cara yang biasa gue lakuin agar gue bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin cara ini sangat efektif dan bekerja buat gue. Tapi belum tentu cara ini bekerja buat orang lain. Ya tinggal kaliannya aja apakah kalian cocok dengan cara yang udah gue sebutkan tadi atau enggak. Well, gue rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di podcast episode kali ini. Gue berharap gue bisa tetap fokus ya dalam nulis materi podcast, lalu fokus buat ngomong dan merekam podcast ini. Yang gue takutkan itu bukan gue udah gak update podcast lagi. Yang gue takutkan adalah konten podcast gue malah kurang greget aja gitu. Karena kan biasanya gue nulis, lalu gue riset, lalu ngomong, rekam. Tapi gara-gara gue belakangan gak fokus, gue jadinya cuma nulis poin-poin, risetnya dikit banget, lalu pas gue ngomong terbata-bata, gue nya males jadinya. Makanya banyak banget tuh materi yang gue masukin ke cadangan. Karena gue merasa gue belum siap buat nyampein topik itu, karena kurang banget risetnya. Gue rasa itu aja sih. Oke. Jadi opsi ada di tangan kalian. Ketika kalian mengerjakan sesuatu dan kalian tiba-tiba kehilangan fokus kalian, nggak apa-apa, itu wajar. Bukan salah kalian. Tapi, ketika fokus kalian udah hilang dan kalian tidak berusaha untuk mengembalikannya, barulah itu salah kalian. Sekian dari gua Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.